soal yang kelima atau yang terakhir yaitu membangun struktur organisasi syariah. Hal yang harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik harus diikat pula dengan nilai-nilai yang diyakini oleh manajer dan bawahannya. Bagi seorang manajer yang Islami, nilai-nilainya adalah nilai-nilai Islami. Bagaimanapun sebuah organisasi akan sehat jika dikembangkan dengan nilai-nilai yang sehat dan bersumber dari agama. Yang pertama itu ada keikhlasan. Makna keikhlasan dalam hal ini adalah melakukan suatu kewajiban dengan maksimal atau yang terbaik dengan niat yang bersih. Berapapun penghasilan yang didapat dari organisasi itu, orang yang ikhlas adalah orang yang melaksanakan kewajiban mereka dengan maksimal. Jika telah sepakat sejak awal bahwa seorang pegawai akan memperoleh gaji dengan nominal tertentu, maka pegawai itu harus melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Dengan kata lain, pegawai itu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ikhlas terkait dengan mujahadah atau kesungguhan. Walaupun seorang pegawai mengetahui penghasilannya kecil, namun keikhlasan akan menjadikannya tenang dalam bekerja. Yang kedua adalah nilai-nilai kebersamaan. Jika sebuah organisasi tidak tercipta rasa kebersamaan, maka hal itu akan merepotkan pemimpin organisasi. Meskipun berhimpun, namun jika nilai-nilai kebersamaan tidak ada, maka hakikatnya sama dengan sendiri-sendiri. Tanpa nilai-nilai kebersamaan, seorang pegawai akan berpikir, yang penting melaksanakan tugas sendiri, tidak peduli dengan tugas orang lain. Yang ketiga, dalam sebuah organisasi diperlukan nilai pengorbanan. Tidak mungkin sebuah organisasi akan tumbuh dengan baik jika seseorang hanya mengandalkan ego masing-masing. Sebuah organisasi yang memimpinnya memaksakan suatu target, misalnya target tahun ini harus mencapai 2 triliun, maka ia tidak akan melihat bagaimana kondisi bawahannya untuk mencapai target itu. Akhirnya, walau target itu terlampaui, tetap akan memakan banyak korban. Hal ini sering terjadi pada suatu perusahaan jika menargetkan penghasilan sekitar atau sekian triliun misalnya, tapi tidak ada memperhatikan kondisi bawahan-bawahannya. Bawahannya mengorbankan segala untuk mencapai target itu tanpa ada reward dari pemimpin. Seorang manajer harus berani mengorbankan atau berkorban untuk sebuah organisasi, bukan justru memanfaatkan organisasi itu dalam arti memanfaatkan kebodohan karyawannya. Jika bawahannya tidak mengerti hal-hal yang semestinya, sang manajer justru bersyukur. Manajer seperti itu bukanlah manajer yang berhasil. Organisasi tanpa nilai-nilai yang sama. Apakah sebuah organisasi tidak akan berhasil jika orang-orang di dalamnya tidak mempunyai nilai yang sama? Misalnya, apakah sebuah organisasi dengan anggota multiagama tidak akan berhasil? Tata nilai yang universal. Jika kita bergabung dalam sebuah organisasi yang multiagama, di sana mungkin saja ada kebersamaan. Ada hal-hal yang pokok, misalnya pada nilai kebebasan, kejujuran, keadilan, dan nilai yang saling menasihati. Hal itu merupakan nilai yang universal. Untuk tujuan yang umum dan universal, sebuah organisasi dengan multiagama bisa saja berhasil, namun begitu, untuk tujuan yang spesifik tetap tidak mungkin akan berhasil. Misalnya, partai dengan anggota yang agamanya beragam ingin menjalankan syariat Islam,
tentu tidak relevan dan tidak mungkin. Jika sebuah organisasi memiliki tujuan yang spesifik, maka harus didukung oleh orang yang spesifik pula. Kaitan antara organisasi Islam dengan manajemen dan nilai yang dianutnya. Jika kita perhatikan, ternyata banyak pula organisasi Islam yang tidak solid. Bagaimana kaitannya dengan manajemen dan nilai-nilai yang dianutnya? Ketidaksolidan sebuah organisasi dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, hanya mengandalkan hal-hal yang verbal. Yang kedua, pemimpinnya tidak memberi contoh. Maksudnya memberi contoh yang baik. Yang ketiga, hubungan antara pemimpin dan bawahannya adalah hubungan atas bawah, tidak ada hubungan yang lain. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan. Meskipun bawahan tetap harus dihormati. Yang keempat, pemimpin tidak tahan kritik. Pemimpin melakukan kesalahan tetapi tidak tahan kritik. Jadi tidak mau dikritik, akibatnya akan terjadi perpecahan dalam organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.